selamat malam semuanya, atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada pendengar cinta dimanapun berada. Saya Brenda Imekre kembali hadir di seri Cinta 179 malam ini di 25 Mei 2026. Selamat bergabung untuk semua bro dan sis yang sudah bergabung. Minggu lalu saya membaca Mahali Sutta. Sebenarnya ini sutta yang sangat bagus supaya orang tidak. Selamat malam Sistini Sukyoto juga. Sutta ini, Mahali Sutta ini sangat bagus sebetulnya, menceritakan kenapa Buddha itu tidak mau murid-muridnya termasuk para biku maupun perumah tangga mempunyai kemampuan-kemampuan yang akan saya selesaikan malam ini, dan saya akan langsung meneruskan tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oke, di seri Cita 178 saya baca sampai bagian 11. Saya ulang ya bro sis ya. Dan lagi seorang biku menghadap ke selatan, barat menghadap atas, bawah atau sekeliling, dan melihat pemandangan-pemandangan surgawi dan juga mendengar suara-suara surgawi. Artinya mereka mempunyai kemampuan untuk dibacaku dan dibasota, yaitu kemampuan melihat, punya mata dewa atau telinga dewa seperti itu. Dan itulah alasannya mengapa Sunakata dapat melihat pemandangan-pemandangan surgawi namun tidak mendengar suara-suara surgawi. Jadi Bagawa, apakah untuk mencapai samadhi demikian, seorang biku menjalankan kehidupan suci di bawah Sang Bagawa? Tidak Mahali, ada hal-hal lainnya yang lebih tinggi dan lebih sempurna daripada yang ini. Artinya kemampuan, selamat malam sis Powa, namo buddhaya. Oh ya sis, kebetulan nih mau selagi bersama-sama bareng live, mau informasi buku saya Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir yang pernah sis ikut dana itu sebentar lagi akan dicetak. Nanti saya akan WA ke sis Pohwa dana yang sudah sis kirim ke saya itu mau berapa buku yang saya akan kirimkan ke sis ya. Jadi nanti saya akan japri deh. Ini saya ketemu satu percetakan, jadi beliau ini bisa mencetak buku-buku lagi karena buku yang lama sudah habis. Jadi nanti saya japri sis Pohwa. Tidak Mahali, ada hal-hal lainnya yang lebih tinggi dan lebih sempurna daripada yang ini. Oleh karenanya para biku menjalankan kehidupan suci di bawahku. Jadi tidak berarti kemampuan-kemampuan punya mata dewa, telinga dewa itu disukai oleh Sang Buddha. Padahal tidak, itu adalah bonus kalau seseorang bermeditasi. Karena di kehidupan lampaunya dia pernah bermeditasi dan mempunyai kemampuan itu. Begitu meditasi masuk ke dalam, keluar lagi kemampuannya. Itu sangat mungkin dan itu sudah pernah terjadi. Tapi bukan itu yang kita cari ya bro sis ya. Jadi kalau nanti mempunyai kemampuan seperti itu ya udah terima aja, bonus aja itu. Oke, dilanjutkan, apakah itu Bagawa? Mahali, dalam satu kasus seorang biku setelah meninggalkan 3 belenggu. Nah ini tidak hanya kepada bro dan sis harus paham bahwa pada saat sama-sama sis Pohwa, pada saat kita mendengarkan Sang Buddha mengatakan para biku, itu kita juga mendengarkan bahwa Sang Buddha menjelaskan kepada kita para perumah tangga. Jadi jangan berarti itu sutta cuma buat para biku doang, enggak. Kalau kita teliti lebih baik, dibaca dengan lebih jelas, maka kita bisa mengerti bahwa ini adalah untuk kita juga perumah tangga. Setelah meninggalkan 3 belenggu, menjadi seorang pemenang arus Sotapanna maksudnya, tidak akan jatuh ke dalam kondisi sengsara, kokoh berada di jalan menuju pencerahan. Kenapa? Karena pada saat seorang mencapai dalam hasil meditasinya itu bisa melepaskan
mematahkan 3 belenggu. Mengerti bahwa tidak ada aku atau jiwa yang kekal, itu paham banget. Semua yang terjadi ini hanyalah munculnya secara alami. Tidak ada aku, jadi itu mengerti tentang anatta secara mendalam, ya. Kemudian mengerti bahwa upacara, doa-doa itu tidak membawa ke dalam jalur kesucian. Itu paham banget, ya. Jadi upacara dan lain-lain itu kita tahu. Kita banyak melakukan upacara dan lain-lain itu tidak membuat kita jadi suci, ya. Jadi itu. Nah, kemudian paham, semakin memahami tentang bagaimana bekerjanya Paticca Samuppada. Juga memotong belenggu, aku tidak ada, upacara, bahwa diri ini bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Jadi 3 belenggu ini sudah terpatahkan. Jadi tidak ada lagi memahami di dalam diri bahwa apa yang mau kita sombongkan. Mengerti Dhamma adalah jalan yang paling benar untuk mencapai kesucian, ya. Tapi bukan berarti hanya orang Buddhis saja yang bisa. Yang bukan Buddhis pun selama menjalankan sila, dana, meditasi itu bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi jangan berpikir saya bukan Buddhis, saya nggak mungkin bisa, bro dan sis. Itu sudah terjadi, yang pernah saya lihat, ya, yang pernah saya saksikan, yang pernah saya bicara, diskusikan dengan para peserta Tranquil Wisdom Insight Meditation. Jadi berada di jalan menuju pencerahan. Kemudian seseorang yang telah meninggalkan 3 belenggu dan telah melemahkan keserakahan, kebencian, dan delusi, menjadi seorang yang kembali sekali. Ini menjadi Sakadagami. Artinya 3 belenggu patah, kemudian serakah, loba, dosa, kebencian, dan moha itu menjadi lemah. Jadi kesukaan terhadap sesuatu itu menjadi menipis. Kebencian terhadap orang, iri hati itu berkurang jauh sekali. Dan juga moha, delusi yang menganggap semua ini adalah aku, diriku, milikku. Itu menjadi lemah pada saat masuk di dalam level Sakadagami, ya. Setelah kembali ke alam ini 1 kali lagi, jadi seorang Sakadagami akan terlahir ke dalam kehidupan 1 kali lagi. Kalau Sotapanna masih ada 7 kehidupan, akan mengakhiri penderitaan. Kemudian seorang yang telah meninggalkan 5 belenggu yang lebih rendah terlahir kembali secara spontan di alam yang tinggi. Ini maksudnya adalah pencapaian anagami, terlahir di alam Sudawasa. Dan alam Sudawasa ini, brosis, itu ada beberapa tingkat. Saya mau kasih tahu tentang 31 alam kehidupan karena di sini disebutkan alam Sudawasa ini ada 5 alam, yaitu Akanita, alam yang tinggi di dalam Sudawasa yang tertinggi, kemudian Sudasi, kemudian Sudasa, Atapa, dan Aviha. Jadi 5 alam ini adalah alam-alam Sudawasa, hanya anagami yang terlahir di 5 alam kehidupan ini. Biasanya yang saya dengar, para anagami yang terlahir di sana akan meditasi, keluar dari samsara, mencapai arahat. Jadi itu yang bisa terjadi. Dan ini disebutkan di sini, tanpa jatuh dari alam itu mencapai pencerahan. Pencerahan ini final, akhir, yaitu arahat. Kemudian lagi seseorang biku melalui padamnya kekotoran-kotoran mencapai dalam kehidupan ini juga kebebasan pikiran yang tanpa noda, kebebasan melalui kebijaksanaan yang ia capai dengan pandangan terangnya sendiri. Itu adalah hal-hal lain yang lebih tinggi, lebih sempurna daripada yang ini,
Yang ini maksudnya kemampuan tadi, telinga dewa, mata dewa, bisa mampu melihat macam-macam. Jadi menurut Sang Buddha lebih penting mencapai tingkat-tingkat kesucian daripada mengembangkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengar suara makhluk yang jauh, melihat makhluk-makhluk lain, itu nggak penting. Benar, itu tidak penting karena kita harus melepaskan loba dosa moha sepenuhnya dalam kehidupan. Bagawa, adakah jalan untuk metode mencapai hal-hal ini? Ada jalan Mahali, ada metode. Dan Bagawa, apakah jalan itu? Apakah metode itu? Yaitu jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan penyatuan pikiran yang benar. Ini adalah jalan, ini adalah cara untuk mencapai hal-hal ini. Jadi jalan mulia berunsur 8 ini pernah saya bahas di seri cinta pada saat saya membahas tentang 4 kebenaran mulia, yaitu di Majjhima Nikaya 44 Cinta 176. Itu ada, sudah pernah saya bahas jalan mulia berunsur 8. Silakan didengarkan kembali. Suatu ketika Mahali, ini Sang Buddha cerita, aku sedang menetap di Kosambi di Taman Gosita. Dan 2 pengembara, Mandisa dan Jalia, murid dari petapa bermangkuk kayu, mendatangiku, bertukar sapa denganku dan duduk di satu sisi. Kemudian mereka berkata, bagaimana menurutmu teman Gotama? Apakah jiwa sama dengan badan? Atau apakah jiwa adalah satu hal dan badan adalah hal lainnya? Baiklah teman-teman, kalian dengarlah, perhatikan baik-baik dan aku akan menjelaskan. Baik teman, mereka menjawab, dan aku melanjutkan. Seorang Tathagata telah muncul di dunia ini, seorang arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, memiliki kebijaksanaan dan perilaku yang sempurna, telah sempurna menempuh sang jalan, pengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakan yang tiada bandingnya, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan dan yang suci. Beliau setelah mencapainya dengan pengetahuannya sendiri, menyatakan dunia ini dengan para dewa, Mara dan Brahma, para raja dan umat manusia. Beliau membabarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir, dalam makna dan kata menunjukkan kehidupan suci yang sempurna dan murni sepenuhnya. Jadi di sini beliau merujuk kepada Sutta 2. Seorang siswa pergi meninggalkan keduniawian dan mempraktekkan moralitas. Karena moralitasnya ia tidak melihat bahaya dimanapun juga. Kalau kita menjaga sila, kita tidak takut, begitu maksudnya ya bro dan sis ya. Jadi karena moralitasnya ia tidak melihat bahaya dimanapun juga. Ia mengalami dalam dirinya sempurna dalam moralitas. Ini seperti Sutta 2 paragraf 64-74. Seperti ia terbebas dari hutang, dari penyakit, dari belenggu, dari pembudakan, dari bahaya gurun pasir, dengan terlepas dari kenikmatan indria, terlepas dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Ia masuk dan berdiam dalam jana pertama. Jadi dalam jana pertama itu melepaskan hal-hal buruk dan mendapatkan hal-hal baik. Tentang jana saya sudah pernah bahas di Anupada Sutta Cinta Majjhima Nikaya 111 di seri cinta keberapa ya? Nanti saya lihat dulu bro sis. Nanti bisa dicarilah di MN 111, itu pernah saya bahas.
Jadi di sana membahas dengan detail tentang jana-jana. Saya tidak akan membahas waktu yang terlalu lama dengan ini, supaya kita bisa lebih membahas tentang perbuatan baik dan buruk. Penuh dan memancarkan ke seluruh tubuhnya sehingga tidak ada bagian yang tidak tersentuh oleh kegembiraan dan kebahagiaan yang muncul dari keterlepasan. Jadi pada saat kita memasuki jana itu sangat nyaman, jasmani dan batin. Sekarang bagi seseorang yang mengetahui dan melihat, apakah tepat mengatakan jiwa adalah sama dengan badan atau jiwa berbeda dengan badan? Tidak teman, tetapi aku mengetahui dan melihat demikian. Aku tidak mengatakan bahwa jiwa adalah sama atau berbeda dengan badan. Hal yang sama dengan jana kedua, ketiga, dan keempat. Seperti Sutta 2 paragraf 77-82. Pikiran cenderung mengarah kepada pengetahuan dan penglihatan. Sekarang bagi seseorang yang mengetahui dan melihat, apakah tepat mengatakan jiwa adalah sama dengan badan atau jiwa berbeda dengan badan? Tidak teman, ia mengetahui. Tidak ada lagi yang lebih jauh di sini. Sekarang bagi seseorang yang mengetahui dan melihat, apakah tepat mengatakan jiwa adalah sama dengan badan atau berbeda dengan badan? Tidak teman, tetapi aku mengetahui dan melihat demikian. Aku tidak mengatakan bahwa jiwa adalah sama atau berbeda dengan badan. Demikianlah Sang Bagawa berkata dan Otada Silicawi gembira mendengar kata-kata beliau. Jadi di sini kita jelas mengerti bahwa Buddha itu sangat mendukung tentang pencapaian tingkat kesucian ketimbang kemampuan dalam kemampuan punya mata dewa atau punya telinga dewa ya, dibacaku dan dibasota dan kemampuan lainnya. Menurut beliau itu tidak penting, tapi lakukan jalan mulia berunsur 8 sehingga kita terus bermeditasi, mempunyai perilaku yang benar, daya upaya benar, dan semuanya itu untuk mendukung tingkat-tingkat kesucian. Jadi di sini sudah jelas, jangan mau kalau orang bilang, oh kamu bisa sakti. Nah, rata-rata orang tertarik pada kesaktian, padahal itu nggak ada gunanya untuk pencapaian pembebasan. Demikian. Oke, jadi sutta nomor 6 Mahali Sutta itu saya masukkan di sini karena ini sesuai dengan apa yang kita bisa bahas dari tentang perbuatan baik dan buruk. Jadi perbuatan baik itu adalah jalan mulia berunsur 8, begitu. Oke, baik. Tidak ada komentar atau pertanyaan, saya akan lanjutkan di Majjhima Nikaya 41, Saleyaka Sutta, Brahmana salah. Nanti bro dan sis kalau ada pertanyaan atau ada komentar, silakan diketik di bagian yang ada tanda tanya atau diketik saja di komen supaya nanti saya bisa bahas. Tapi saat belum ada pertanyaan, oke, dari sis Tini. Sis, jika ada yang memiliki kemampuan tersebut dan dipakai untuk menolong orang, apakah menghambat tercapainya kesucian? Tergantung niatnya sis Tini. Kalau dia mempunyai itu untuk menolong orang, ada kesombongan kecil. Biasanya kalau orang punya kemampuan-kemampuan seperti itu akan ada mempunyai kesombongan. Maka itu kesombongan itu akan menghambat dia di dalam pencapaian meditasinya. Bahwa oh saya mampu, oh saya bisa. Jadi dengan sombongnya congkak mengumbar bahwa dia punya kemampuan itu bisa menghambat. Tetapi kalau niatnya adalah semoga apa yang saya bantu ini untuk orang ini mengkondisikan saya terbebasnya dari loba, dosa, dan moha. Nah, pada saat dia mempunyai pikiran benar seperti itu, maka tidak ada lagi, ya betul ada egosis.
Jadi rata-rata orang yang punya kemampuan seperti itu punya ego cukup besar, rata-rata ya. Makanya kita janganlah mencari-cari oh saya pengen bisa melihat makhluk halus. Aduh bro dan sis, saya mau cerita sedikit sebelum saya bahas Sutta 41. Ada satu pernah murid meditasi, dia punya kemampuan melihat makhluk. Jadi dia lagi nyetir di jalan tol, tiba-tiba ada makhluk datang. Dan dia jadi kaget, jadi ngerem. Untung di belakangnya nggak ada mobil, jadi dia nggak kecelakaan. Nah, jadi kalau punya kemampuan itu, apakah itu bermanfaat? Sepertinya menurut saya tidak, karena jadi kaget. Karena orang lain nggak bisa lihat, tapi dia lihat dan dia jadi kaget, takut nabrak, jadi dia ngerem mendadak seperti itu. Itu kan nggak ada gunanya sebenarnya. Ya, jadi kalau ada dari hasil meditasi itu muncul, ya sudahlah itu bonus ya. Tetapi jangan nyari, jangan saya mau pergi bertapa untuk mempunyai kesaktian. Wah itu mah jangan deh, buang-buang waktu aja bro sis. Mencapai punya kesaktian akan timbul kesombongan, ada ego. Sedangkan kita di dalam mengikis loba dosa moha ini, kita harus mengikis ego kita supaya kesombongan itu tidak muncul. Ya, jadi bertentangan sekali. Itulah sebabnya kenapa di dalam sutta yang Mahali Sutta di Digha Nikaya 6 ini penting bagi kita untuk mengerti, oh ya, bahkan Buddha tidak mendukung hal tersebut. Beliau mengatakan adalah hal pencapaian kesucian yang terpenting. Syukur-syukur bisa sampai arahat di kehidupan ini, ya. Jadi bro dan sis semoga punya pandangan tidak keliru tentang mempunyai kemampuan-kemampuan itu. Tapi kalau sudah ada ya udah anggap aja bonus yang jangan diumbar, itu maksudnya. Oke. Karena kalau mengumbar, oh saya waktu itu bisa ngebantuin dia, kesombongan muncul. Nah itu jadi supaya egonya justru kita mau kikis, bukan kita tambahkan, ya. Oke, sama-sama Sis Tini. Saya lanjutkan baca di Majjhima Nikaya 41. Karena ini ada hubungannya dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Brahmana salah. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang mengembara secara bertahap di negeri Kosala bersama banyak sangga para biku. Dan akhirnya beliau tiba di desa Brahmana Kosala yang bernama Sala. Para Brahmana perumah tangga dari Sala mendengar betapa Gotama putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari suku Sakya telah mengunjungi negeri Kosala bersama banyak sangga para biku dan telah tiba di Sala. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah menyebar demikian, bahwa Sang Bagawa sempurna telah tercerahkan sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, mulia, pengenal seluruh alam, pemimpin yang tanpa bandingnya bagi orang-orang yang harus dijinakan, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan, terberkahi. Beliau menyatakan dunia ini bersama dengan para dewa, Mara dan Brahma, generasi ini dengan para petapa dan brahmana, para pangeran dan rakyatnya yang telah beliau tembus oleh dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung. Beliau mengajarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir, dengan kata-kata dan makna yang benar. Dan beliau mengungkapkan kehidupan suci yang murni dan sempurna sepenuhnya. Sekarang adalah baik sekali jika dapat menemui para arahan demikian. Kemudian para brahmana perumah tangga dari Sala mendatangi Sang Bagawa. Beberapa bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi.
Beberapa lainnya saling bertukar sapa dengan beliau, dan ketika ramah tamah ini berakhir, duduk di satu sisi, beberapa lainnya merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya menyebutkan nama dan suku mereka di hadapan Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Biasanya yang berdiam diri ini kepengen menyimak apa yang Sang Bagawa atau Sang Buddha akan mengatakan. Oke, ada pertanyaan sebentar, saya akan lanjutkan nanti. Malam sih sering ada perdebatan baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Ada yang bilang benar belum tentu baik, hal yang baik sudah pasti benar. Boleh sharing pandangan perihal ini. Nanti saya cari sukanya. Baik belum tentu benar, baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Ada yang bilang benar belum tentu baik. Hal yang baik sudah pasti benar. Ini adalah persepsi tergantung konteks sebenarnya Sis Melisa. Jadi saya akan mencari suta ini nanti ya, karena ini perbuatan baik versus perbuatan buruk. Yang kita bahas ini adalah tentang semua hal-hal yang baik. Jadi nanti saya bisa jadi itu punya persepsi keliru pula tentang pandangan ini. Jadi tergantung konteks di mana apa yang dibahas di sini. Nanti sutanya saya cari, hold dulu pertanyaannya. Saya akan lanjutkan. Ketika mereka telah duduk, mereka berkata kepada Sang Bagawa, Guru Gotama, apakah penyebab dan kondisi mengapa beberapa makhluk di sini ketika hancurnya jasmani setelah kematian muncul kembali ke dalam kondisi sengsara, di alam yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan dalam neraka? Dan apakah penyebab dan kondisi mengapa beberapa makhluk di sini ketika hancurnya jasmani setelah kematian muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga? Para perumah tangga adalah dengan alasan perilaku yang tidak sesuai dengan dhamma, dengan alasan perilaku tidak baik, maka beberapa makhluk di sini ketika hancurnya jasmani setelah kematian muncul kembali di dalam kondisi menderita di alam yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan dalam neraka, adalah dengan alasan perilaku yang sesuai dengan dhamma, dengan alasan perilaku yang baik. Maka beberapa makhluk di sini ketika hancurnya jasmani setelah kematian muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Kami tidak memahami makna secara terperinci dari ucapan Guru Gotama yang telah beliau ucapkan secara ringkas tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci. Baik sekali jika Guru Gotama sudi mengajarkan dhamma kepada kami, sehingga kami dapat memahami makna terperinci dari ucapan beliau. Maka para perumah tangga, dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik yang mulia, mereka menjawab. Sang Bagawa berkata demikian. Para perumah tangga, terdapat 3 jenis perilaku jasmani yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku yang tidak baik. Dan terdapat 4 jenis perilaku ucapan yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku yang tidak baik. Terdapat 3 jenis perilaku pikiran yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku yang tidak baik. Dan bagaimanakah para perumah tangga 3 jenis perilaku jasmani yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku tidak baik?
Di sini seseorang membunuh makhluk-makhluk hidup. Ia adalah pembunuh, bertangan darah, terbiasa memukul dan bertindak dengan kekerasan tanpa welas asih pada makhluk-makhluk hidup. Ia mengambil apa yang tidak diberikan. Yang kedua ya, tadi kan ada 3. Yang pertama membunuh, kedua mengambil apa yang tidak diberikan, mengambil harta dan kekayaan orang lain di desa atau hutan dengan cara mencuri. Ketiga, melakukan perbuatan salah. Dalam kenikmatan indriawi, ia melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang dilindungi oleh ibu, ayah, ibu dan ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau sanak saudara mereka yang memiliki suami yang dilindungi oleh hukum, dan bahkan dengan mereka yang mengenakan kalung bunga sebagai tanda pertunangan. Itu adalah 3 jenis perilaku jasmani yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku tidak baik. Jadi di sini sudah jelas ini sesuai dengan 3 hal yang berhubungan dengan jasmani atau perbuatan. Jadi ada 3. Ketiga sila, membunuh, mengambil yang tidak diberikan atau mencuri, dan melakukan hubungan seksual yang salah. Di sini penjelasannya jelas ya tentang perbuatan seksual yang salah. Kemudian bagaimanakah perumah tangga? 4 jenis perilaku ucapan yang tidak sesuai dengan dhamma. Ada 4 perilaku tidak baik. Di sini seseorang mengucapkan kebohongan ketika dipanggil oleh pengadilan atau dalam suatu pertemuan atau di depan sanak saudaranya atau oleh perkumpulannya atau di depan anggota keluarga kerajaan dan ditanya sebagai seorang saksi demikian. Baiklah Tuan, katakanlah apa yang engkau ketahui. Tidak mengetahui, ia mengatakan. Aku tahu. Atau mengetahui, ia mengatakan. Aku tidak tahu, tidak melihat, ia mengatakan. Aku melihat atau melihat, ia mengatakan. Aku tidak melihat. Dengan penuh kesadaran ia mengatakan kebohongan demi keselamatan dirinya sendiri atau demi keselamatan orang lain atau demi hal-hal remeh yang bersifat duniawi. Jadi yang pertama itu bohong. Nah ini di sini sudah jelas walaupun demi keselamatan diri sendiri atau orang lain atau yang bersifat duniawi, ia bohong. Itu sebabnya white lie itu tidak boleh. Karena white lie itu kan kebohongan putih itu berpikir, ini mah saya ngomong begini supaya nggak menyakiti sesuatu. Tapi di sini sudah jelas sebaiknya diam, tidak mengatakan apapun. Jadi jangan bohong. Di sini sudah jelas beliau sampaikan. Ia mengucapkan fitnah. Ia mengulangi di tempat lain apa yang telah ia dengar di sini dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang itu dari orang-orang ini. Atau ia mengulangi kepada orang-orang ini apa yang telah ia dengar di tempat lain dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang ini dari orang-orang itu. Ia adalah seorang yang memecah belah mereka yang rukun, seorang pembuat perpecahan yang menikmati perselisihan, bergembira dalam perselisihan, senang dalam perselisihan, pengucap kata-kata yang menciptakan perselisihan. Ia berkata kasar, yang ketiga. Ia mengucapkan kata-kata yang kasar, keras, menyakiti orang lain, menghina orang lain, berbatasan dengan kemarahan, tidak menunjang konsentrasi atau penyatuan pikiran. Yang keempat, ia adalah seorang penggosip, berbicara di waktu yang salah, mengatakan apa yang bukan fakta atau kebenaran, mengatakan hal-hal yang tidak berguna, mengatakan yang berlawanan dengan dhamma dan disiplin. Pada waktu yang salah,
Ia mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, tidak masuk akal, melampaui batas, dan tidak bermanfaat. Ini adalah 4 jenis perilaku ucapan yang tidak sesuai dengan Dhamma. Perilaku yang tidak baik. Jadi di sini udah jelas apapun yang kita ucapkan yang bohong, memecah belah, berselisih, mengucap kata-kata untuk menyakiti orang lain, kata-kata yang kasar, keras, menyakiti, menghina. Kemudian berbicara di waktu yang salah. Jadi ini semua tidak berguna, tidak masuk akal, melampaui batas, dan tidak bermanfaat. Ini adalah 4 jenis perilaku ucapan yang tidak sesuai dengan Dhamma. Perilaku yang tidak baik. Jadi di sini jelas ada bagian yang dilakukan oleh fisik atau badan. Yang kebarusan adalah tentang ucapan, yang berikut adalah tentang pikiran. Bagaimanakah para perumah tangga? 3 jenis perilaku pikiran yang tidak sesuai dengan Dhamma. Perilaku tidak baik. Di sini seseorang bersifat tamak. Serakah maksudnya. Tamak pada kekayaan dan kemakmuran orang lain demikian. Oh, semoga apa yang menjadi milik orang lain menjadi milikku. Jadi pengen punya orang lain, tamak, serakah. Atau ia memiliki pikiran permusuhan dan niat membenci sebagai berikut. Semoga makhluk-makhluk ini dibunuh dan disembelih. Semoga mereka dipotong, musnah, dan atau dibasmi. Atau ia memiliki pandangan salah, penglihatan menyimpang demikian. Tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Jadi ini penting sekali kita untuk yang sudah paham. Besok hari Kamis itu kan ada hari Rabu, mohon maaf. Hari Rabu besok kan ada kurban. Jadi kita jangan punya niat seperti yang tadi dibacakan. Semoga makhluk-makhluk ini dibunuh dan disembelih. Semoga mereka dipotong, musnah, atau dibasmi. Tuh, jangan punya pikiran seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Memancarkan pikiran cinta kasih, welas asih, tenang, seimbang. Kenapa? Supaya pada saat mereka kalau sampai dibunuh, maka pikiran mereka bisa menjadi tenang dan damai. Seperti itu, bro dan sis. Nah, ini sangat connect. Makanya kenapa saya bacakan sutta ini, karena berhubungan dengan apa yang akan terjadi besok hari Rabu, ya, hari lusa itu. Sehingga kita tidak mempunyai pikiran yang keliru. Tidak ada yang tidak ada buah. Nah, ini pikiran keliru nih, salah nih. Tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Tidak ada di dunia ini, tidak ada dunia lain. Tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Tidak ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Ini adalah 3 jenis perilaku pikiran yang tidak sesuai dengan Dhamma. Perilaku tidak baik, jadi para perumah tangga adalah dengan alasan perilaku yang tidak sesuai dengan Dhamma demikian. Dengan alasan perilaku tidak baik demikian, maka beberapa makhluk di sini ketika hancurnya jasmani setelah kematian, muncul kembali ke dalam kondisi menderita di alam yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan dalam neraka. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi di sini Sang Buddha sudah kasih tahu parameter
Kalau berbuat buruk, berucap buruk, berpikiran buruk, itu masuk ke dalam alam tidak bahagia, sengsara, bahkan masuk dalam neraka. Bro Rudi, profesi yang perilaku paling berat jaga sila yaitu pengacara. Ya, apakah pengacara harus bohong? Kan enggak ya. Pengacara bisa mengatakan sesuai dengan bukti-bukti yang dia temukan. Jadi kalau pengacaranya itu sesuai menjaga sila dengan bukti-bukti yang ada, maka dia tidak melanggar sila, begitu Bro Rudi. Tapi ya kalau dia bohong hanya untuk memenangkan satu perkara, dia membuat-buat cerita, ya iya itu jelas melanggar sila. Jadi memang seperti itu. Oke. Jadi di sini Bro dan Sis bisa mengerti apa maksudnya ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal tidak baik itu. Saya akan lanjutkan, itu yang buruk tadi. Sekarang bagian 11, para perumah tangga, terdapat 3 jenis perilaku jasmani yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Terdapat 4 jenis perilaku ucapan yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Terdapat 3 jenis perilaku pikiran yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Dan bagaimanakah para perumah tangga? 3 jenis perilaku jasmani yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Di sini seseorang dengan meninggalkan pembunuhan makhluk hidup, ia menghindari pembunuhan makhluk hidup. Dengan tongkat, pemukul, dan senjata disingkirkan. Lembut dan baik hati, ia berdiam dengan welas asih kepada semua makhluk hidup. Dengan meninggalkan, artinya tidak melakukan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan. Ia menghindari perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan. Ia tidak mengambil harta dan kekayaan orang lain di desa atau hutan dengan cara mencuri. Dengan meninggalkan perbuatan salah dalam kenikmatan indriawi. Ia menghindari perbuatan salah dalam kenikmatan indriawi. Tidak melakukan hubungan seksual dengan perempuan-perempuan yang dilindungi oleh ibu, ayah, ibu dan ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, maksudnya wali ya di sini, atau sanak saudara mereka yang memiliki suami yang dilindungi oleh hukum, atau dengan mereka yang mengenakan kalung bunga sebagai tanda pertunangan. Itu adalah 3 jenis perilaku jasmani yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Jadi kita janganlah mengambil suami, tunangan, istri, orang yang masih dalam tanggungan itu, masih punya wali istilahnya. Jadi ini dikatakan perilaku jasmani yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik ya. Jadi penjelasannya ini sangat jelas di sini. Dan bagaimanakah para perumah tangga 4 jenis perilaku ucapan yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Di sini seseorang yang meninggalkan kebohongan, meninggalkan ucapan salah. Ketika dipanggil oleh pengadilan, nah ini pengacara nih bro, atau dalam suatu pertemuan, atau di depan sanak saudaranya, atau oleh perkumpulannya, atau di depan anggota keluarga kerajaan dan ditanya sebagai seorang saksi sebagai berikut. Baiklah Tuan, katakanlah apa yang engkau ketahui. Tidak mengetahui, ia mengatakan aku tidak tahu. Atau mengetahui, ia mengatakan aku tahu. Tidak melihat, ia mengatakan aku tidak melihat. Atau kalau melihat, ia mengatakan aku melihat. Ia tidak dengan penuh kesadaran mengatakan kebohongan demi keselamatan dirinya sendiri, atau demi keselamatan orang lain, atau demi hal-hal remeh yang bersifat duniawi. Dengan meninggalkan ucapan fitnah, ia menghindari ucapan fitnah. Jadi pertama tidak bohong, kedua tidak memfitnah.
tidak mengulangi di tempat lain apa yang telah ia dengar di sini, dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang itu dari orang-orang ini. Ia tidak mengulangi kepada orang-orang ini apa yang telah ia dengar di tempat lain, dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang ini dari orang-orang itu. Demikianlah, ia adalah seorang yang merukunkan mereka yang terpecah belah. Seorang penganjur persahabatan yang menikmati kerukunan, bergembira dalam kerukunan, senang dalam kerukunan, pengucap kata-kata yang menciptakan kerukunan. Dengan meninggalkan ucapan kasar, ia menghindari ucapan kasar. Ia mengucapkan kata-kata yang lembut, menyenangkan di telinga dan indah. Ketika masuk ke dalam batin, sopan, disukai banyak orang dan menyenangkan banyak orang. Yang keempat, dengan meninggalkan gosip, ia menghindari gosip. Berbicara pada saat yang tepat, mengatakan apa yang sebenarnya, mengatakan apa yang baik, membicarakan dhamma dan disiplin. Pada saat yang tepat, ia mengucapkan kata-kata yang layak dicatat, yang logis, selayaknya dan bermanfaat. Ini adalah 4 jenis perilaku ucapan yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Jadi sudah dikasih tahu nih perilaku dan ucapan. Nah, sekarang tentang pikiran. Dan bagaimanakah para perumah tangga 3 jenis perilaku pikiran yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Di sini seseorang tidak bersifat tamak, nggak serakah. Ia tidak tamak pada kekayaan dan kemakmuran orang lain sebagai berikut. Oh, semoga apa yang menjadi milik orang lain menjadi milikku. Jadi dia nggak punya pikiran seperti itu. Pikirannya tanpa permusuhan dan ia memiliki kehendak yang bebas dari kebencian sebagai berikut. Semoga makhluk-makhluk ini bebas dari permusuhan, penderitaan, dan ketakutan. Semoga mereka hidup berbahagia. Ia memiliki pandangan benar, penglihatan yang tidak menyimpang sebagai berikut. Ada yang diberikan, ada yang dipersembahkan, ada yang dikorbankan, ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Jadi kalau seseorang tahu dan mengerti akibat dari perbuatan baik dan buruk, itu adalah pikiran yang benar. Demikian Brosis. Ada dunia ini, ada dunia lain. Ada ibu, ada ayah, ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Ini adalah 3 jenis perilaku pikiran yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Jadi para perumah tangga adalah dengan alasan perilaku yang sesuai dengan dhamma, demikian. Dengan alasan perilaku yang baik, demikian, maka beberapa makhluk di sini, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Jadi ini jelas beliau sudah, Sang Buddha menjelaskan kepada murid-murid ini, para brahmana ini, bahwa ada perbuatan buruk yang akan mengakibatkan lahir di alam-alam menderita dan mengalami akibatnya, juga perbuatan-perbuatan baik yang ada sebab akibat, ya. Ada kama dan ada wipaka, ada yang ditabur, yang dituai, seperti itu. Jadi di sini jelas sekali beliau menjelaskan dengan lebih sangat baik. Jika para perumah tangga, seseorang yang melaksanakan perilaku yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik, berkehendak. Nah, ini ada cetana, ada niat
Oh, semoga ketika hancurnya jasmani setelah kematian, aku muncul kembali di tengah-tengah para mulia yang kaya. Itu adalah mungkin, karena sudah berperilaku baik, memberi gitu ya, misalnya melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini itu adalah mungkin, jadi punya niat cetana. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia akan muncul kembali di tengah-tengah para mulia yang kaya. Mengapa? Karena ia melaksanakan perilaku yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Ya, mau jadi orang kaya. Nah itu, berperilaku baik, sering memberi, kemudian mempunyai pikiran atau cetana yang benar, maka itu bisa terjadi. Tapi gak cukup. Ya, jangan. Tapi itu untuk di awal oke lah. Untuk membuat keluarga kita mempunyai pikiran dan perbuatan dan ucapan yang baik dulu. Kita arahkan ke sana. Sila dijaga, kemudian memberi, berdana, maka itu akan mengkondisikan nanti untuk mempunyai kebijaksanaan di dalam meditasi untuk melepaskan keserakahan, loba, kemudian dosa atau kebencian atau penolakan, dan moha atau delusi. Demikian. Jadi, jika para perumah tangga, seseorang yang melaksanakan perilaku yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik, berkehendak, bercetana. Oh, semoga ketika hancurnya jasmani setelah kematian, aku muncul kembali di tengah-tengah para dewa di alam surga 4 raja dewa. Maksudnya di Catu Maharajika. Jadi kita punya niat apa, tapi kalau saya menyarankan janganlah punya keinginan untuk terlahir di alam-alam seperti itu. Kita berkeinginan, bercetana, terbebas dari samsara. Jadi jangan terlahir di alam-alam seperti itu, tapi keluar bahkan dari samsara. Itu adalah cetana yang sangat baik. Kemudian di tengah-tengah para dewa di alam surga 33, yaitu di Tawatingsa, atau para dewa Yama, atau para dewa di alam surga Tusita, atau para dewa yang bergembira dalam penciptaan di mana Rati, atau para dewa yang menguasai ciptaan para dewa lain, yaitu para Nibita Wasawati. Jadi di sini mereka mempunyai cetana untuk terlahir kemana itu bisa terjadi. Kemudian masuk ke alam Brahma. Para dewa pengikut Brahma, para dewa bercahaya, para dewa dengan cahaya terbatas, para dewa dengan cahaya tanpa batas, para dewa dengan cahaya gemerlap, para dewa agung, para dewa dengan keagungan terbatas, para dewa dengan keagungan tanpa batas, para dewa dengan keagungan gemilang, para dewa berbuah besar, para dewa awiha, para dewa atapa, ini sebetulnya bukan dewa ini. Kalau sudah masuk Brahma sebetulnya ini. Brahma yang tadi di Sudawasa itu, Brahma, saya perbaiki ya brosis ya. Brahma atapa, Brahma awiha, Brahma atapa, Brahma sudasa, Brahma sudasi, Brahma akanita. Dewa dan Brahma itu berbeda. Kemudian para Brahma di alam landasan ruang tanpa batas, para Brahma di alam landasan kesadaran tanpa batas, para Brahma di alam landasan kekosongan, para Brahma di alam landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Itu adalah mungkin. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia akan muncul kembali di tengah-tengah para apapun di alam landasan apapun yang mereka inginkan. Karena ia melaksanakan perilaku yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik.
Jika para perumah tangga, seseorang yang melaksanakan perilaku yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik, berkehendak. Nah, ini cetana lagi. Oh, bahwa dengan menembus untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung, semoga aku dapat di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan yang tanpa noda dan hancurnya noda-noda. Jadi ini adalah cetana yang sangat baik di sini dan sekarang. Jadi begitu ya brosis, jadi harus punya cetana atau niat yang tepat supaya jangan terperangkap di dalam cetana atau niat tersebut. Adalah mungkin bahwa dengan menembus untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung, ia dapat di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam kebebasan pikiran dan kebebasan pikiran melalui kebijaksanaan yang tanpa noda dengan hancurnya noda-noda. Mengapakah? Karena ia melaksanakan perilaku yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Terakhir, paragraf terakhir saya akan bacakan sehingga selesai. Ketika hal ini dikatakan, para brahmana perumah tangga dari Sala berkata kepada Sang Bagawa, menakjubkan Guru Gotama, menakjubkan Guru Gotama. Guru Gotama telah menjelaskan dhamma dalam berbagai cara, bagaikan menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan bagi mereka yang memiliki penglihatan agar dapat melihat bentuk-bentuk. Kami berlindung pada Guru Gotama, Dhamma dan Sangga para biku. Sejak hari ini, sudilah Guru Gotama menerima kami sebagai pengikut awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Jadi mereka itu sangat bersyukur Buddha memberikan satu dhamma desana atau perbincangan dhamma dan mereka mencapai sotapanna karena mereka mendengarkan dengan sangat baik. Jadi di sini kita memahami saat kita terbebas dari semua loba dosa moha, maka kita bisa menjadi seorang arahat di kehidupan ini juga. Kita harus membuat tekad, semoga perbuatan baik yang saya lakukan hari ini dan sekarang atau di masa lalu dan di masa depan mengkondisikan saya merealisasi nibbana, terbebas dari semua loba dosa moha, terbebas dari semua duka, sehingga kita bisa mencapai itu. Jadi jangan cuma kepengen terlahir di alam-alam berbahagia. Seperti itu. Jadi Salayaka Sutta di Majjhima Nikaya 41 ini sudah selesai. Bro Guntur, Sis Brenda izin nanya, katanya kalau pengen keinginan doa terkabul kita harus bayangin yang kita mau berulang kali. Apakah hal-hal ini terjadi juga memerlukan karma baik atau bagaimana? Ya tentunya kita harus mengkondisikan. Maka tadi saya bilang, setelah kita melakukan kebajikan, kita melakukan bercetana, beraditana, berniat, bertekad. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini mengkondisikan. Nah itu, mengkondisikan apa? Mengkondisikan misalnya pencapaian merealisasi nibbana di kehidupan sekarang. Terbebas dari semua belenggu di kehidupan ini. Ya, jadi kalau saya mendoakan orang ulang tahun itu semoga terbebas dari semua belenggu. Kenapa? Supaya ya terbebas dari semua belenggu, mencapai arahata. Seperti itu. Jadi betul harus ada perbuatan baji, perbuatan baik dulu yang mendorong niatnya ini, cetananya ini untuk apa? Wipakanya. Seperti itu Bro Guntur. Jadi makanya penting bagi kita untuk punya
perbuatan, ucapan, dan pikiran yang benar, supaya kita tidak masuk ke alam-alam menderita, supaya kita bisa merealisasi nibbana. Demikian. Dan saya mau menghimbau sebelum saya tutup seri Cinta 179 malam ini, karena lusa kita akan memperingati hari Idul Adha, kebetulan libur kan ya bro sis ya. Jadi saya mau menghimbau supaya bro dan sis bermeditasi di pagi hari, pada saat sebelum korban-korban itu dipotong. Kita pancarkan metta, cinta kasih kepada para binatang yang akan dipotong, kepada makhluk-makhluk yang ada di seputar kita, keenam penjuru. Kemudian kita memancarkan karuna, welas asih. Kita tidak bisa melakukan apapun, misalnya menolong semua binatang yang mau dikorbanin, kita nggak bisa. Tapi kita bisa memancarkan pikiran penuh welas asih. Kemudian kita bisa memancarkan pikiran berbahagia karena mereka terbebas dari kehidupan mereka yang sekarang ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita doakan semoga para korban ini, kurban-kurban ini terlahir di alam-alam berbahagia. Kemudian kita memancarkan tenang seimbang atau UPK, sehingga mereka pada saat disembelih itu mereka punya batin yang tenang dan seimbang, tidak ketakutan, tidak ada penderitaan, sama-sama berguntur. Jadi itu yang saya mau himbau kepada bro dan sis. Kita memancarkan metta, karuna, mudita, UPK kepada semua makhluk yang ada di seputar kita, kepada semua korban-korban yang akan meninggal. Semoga mereka terlahir kembali ke alam-alam berbahagia. Itu bisa kita lakukan. Jadi bukannya kita helpless, tidak bisa apa-apa. Demikian yang saya mau sarankan. Ya, jadi itu yang bisa saya bahas di dalam Majjhima Mahali Sutta di 6 tadi yang sudah kita selesai bacakan, juga di Majjhima Nikaya 41 Saleyaka Sutta. Sama-sama ini nggak tahu bro Edward atau sis Devi Laris Jaya nih yang mendengarkan. Oke, sama-sama semoga bermanfaat dari seri Cinta 179 ini. Semoga kita semua terkondisi, terbebas dari semua loba, dosa, dan moha. Terbebas dari semua keserakahan, kebencian, penolakan, dan delusi. Sehingga kita terbebas dari semua duka, semua belenggu. Sehingga kita semua sama-sama bisa terbebas dari 31 alam kehidupan. Jangan lagi terlahir di alam-alam menderita. Demikian. Terima kasih kepada semua pendengar cinta yang sudah live bersama saya malam ini, memberikan komentar, bertanya, baik yang secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Semoga mendapatkan manfaat dari mendengarkan seri ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Oh sis Devi, salam sehat selalu sama-sama. Kita akan lanjutkan di seri cinta. Saya akan
Saya masih punya ketemu beberapa sutta dari anggota Nikaya tentang perbuatan baik dan buruk, dan sepertinya akan saya selesaikan di minggu depan. Semoga saya terkondisi sehat. Saya akan bahas di tanggal 1 Juni setelah hari Waisak. Jadi tanggal 1 Juni itu semoga tidak ada halangan, saya akan membahas seri cinta tentang perbuatan baik versus perbuatan buruk. Yang keempat mungkin yang terakhir, karena dengan demikian saya bisa membahas hal lainnya sebelum saya berangkat retret di 19 Juni nanti. Oke, sampai jumpa bro dan sis semuanya. Kita akan bertemu kembali di seri cinta ke 180. Sampai jumpa, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.